Shalom, shalom, shalom. Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya sangat bersyukur, saya sangat senang boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di House for All Nations New Westminster Campus. Saya mewakili teman-teman di Calgary, di House for All Nations Calgary Campus, ingin menyampaikan salam hangat kepada Bapak Ibu sekalian, kepada saudara-saudara sekalian. Kami berdoa, semalam kami berdoa bersama-sama dalam persekutuan doa. Kami mendoakan pelayanan pemberitaan firman Tuhan hari ini, supaya apa yang disampaikan melalui mulut saya, lidah bibir saya, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi jemaat di New Westminster Campus. Supaya apa yang disampaikan, firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi jawaban bagi pergumulan hidup dan pertanyaan-pertanyaan yang ada bagi Bapak Ibu sekalian pada hari-hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa bersama-sama, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami minta anugerah Tuhan dan pimpinan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Kami minta supaya Tuhan sendiri berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya firman-Mu itu bukan hanya mengenyangkan otak kami, tapi juga mengubah hidup kami. Buka hati kami Tuhan, beri kerendahan hati untuk willing, untuk rela. Bukan hanya menerima, bukan hanya percaya, bukan hanya mengerti, tapi juga untuk mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ke depan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian, mulai bulan Februari yang lalu, jemaat di Calgary bersama dengan saya, kami belajar minggu demi minggu dari surat Petrus yang pertama. Dan kami diberkati, kami belajar banyak hal. Dan saya berdoa, saya bergumul, saya berpikir ketika menyiapkan pelayanan hari ini. Dan saya sampai pada satu kesimpulan, alangkah indahnya jika Bapak Ibu di New Westminster Campus juga bisa mencicipi sedikit satu bagian kecil dari surat Petrus yang pertama. Maka itu Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 8 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Begini bunyinya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Itu nasihat Petrus ayat 9. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini nasihat Petrus, ya. Seperti Bapak Ibu pernah menasihati anak-anak, seperti guru-guru pernah menasihati murid-murid, barangkali sekolah minggu, seperti barangkali pendeta pernah menasihati jemaat. Ini Petrus menasihati jemaat yang menerima surat ini. Lalu Petrus mengatakan, sebab, ya, kalau kita nasihati anak kita, enak, jangan mencuri ya. Enak, jangan berbohong ya. Sebab kita bilang, karena Alkitab mengatakan jangan mencuri dan jangan berbohong. Petrus juga mengerjakan hal yang sama. Hei jemaat, kamu harus bla 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 bla. Sebab dia mengutip perjanjian lama. Dia mengutip apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur pasal yang ke-34. Kata Daud, siapa yang mau mencintai hidup, ayat 10, dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Kemudian dikatakan lagi, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan yang terakhir, ia harus mencari perdamaian
dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12 yang terakhir, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permintaan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Luar biasa nasihat dari firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita hidup dalam masa-masa yang sulit. Bukan hanya kita, tapi seluruh dunia hidup dalam masa-masa yang sulit. Kita hidup dalam situasi yang kita kenal dengan bencana COVID-19. Pertama-tama tentu sudah banyak orang yang meninggal karenanya. Ya, meninggal itu sedih, kesedihan. Ya, selain yang meninggal, banyak yang sakit. Ya, banyak yang sakit. Nggak enak menjadi orang sakit. Bapak Ibu yang pernah sakit tahu, tidak ada orang yang mau sakit. Semua orang ingin lepas dari bencana ini. Semua orang ingin sehat kembali. Ini bukan cuma bicara soal kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan ekonomi, finansial. Banyak yang harus tidak bisa bekerja lagi. Banyak perusahaan yang harus tutup, banyak toko yang harus, hotel yang harus tutup, sehingga banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan. Ini masa-masa yang sulit. Jadi bukan hanya berkaitan dengan kesehatan, tapi dengan berbagai aspek, dan bukan hanya di Kanada, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang sekarang dikerjakan oleh banyak orang di seluruh dunia, yang diusahakan oleh semua kita, baik itu social distancing, baik itu diam di rumah saja, baik itu ibadah online, baik itu dokter and nurses yang kerja keras di rumah sakit, baik itu para peneliti yang ingin menemukan vaksin, ingin menemukan obat dan segala macam. Sebetulnya kalau Bapak Ibu sadari, apa yang kita semua sedang usahakan sekarang ini adalah kita ingin bisa hidup supaya tidak mati. Kenapa dicari obat virus corona supaya orang tidak mati? Kenapa dicari vaksin virus corona supaya orang tidak mudah tertular, begitu ya? Kenapa social distancing supaya kita tidak tertular dan tidak menularkan? Kenapa takut tertular? Kalau kena atau mengenai orang bisa ada potensial mati. Jadi semua orang di dunia sekarang ini seolah-olah bersatu. Apapun perannya, kita semua mengusahakan supaya hidup itu bisa menang di atas kematian. Hidup itu bisa menang di atas COVID-19. Hidup itu bisa menang di atas coronavirus. Ya. Dan Bapak Ibu, secara tidak sadar juga sebetulnya bukan hanya hidup yang kita cari, tapi hidup sehat, hidup baik. Siapa yang mau hidup sehat, tidak ada coronavirus, tapi tidak bisa bekerja dan tidak ada penghasilan? Orang bilang lebih baik aku mati saja daripada hidup merana seperti ini. Jadi kita itu mencari hidup supaya hidup bisa menang atas serangan coronavirus. Tapi semua manusia juga ingin mencari hidup bahagia, ingin mencari hidup yang baik, ingin mencari hidup yang sehat. Ya atau ya? Ya? Pasti ya, Bapak Ibu pasti aminkan itu. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian, 2000 tahun yang lalu, Petrus menuliskan pesan ini kepada jemaat di Asia Minor, di Asia Kecil. Asia Minor atau Asia Kecil itu hari ini adalah negara yang kita sebut Turki. Mungkin Bapak Ibu pernah ke sana, wisata rohani. Di sana ada kota Efesus, di sana ada kota Kolose, di sana ada Galatia, ada Pontus, ada Bitinia. Itu Asia Kecil, ya, Asia Kecil. Dan Petrus mengatakan dalam suratnya bahwa orang-orang yang menerima surat ini, mereka adalah pendatang. Jadi Asia Kecil bukan daerah asal mereka, mereka adalah pendatang. Bahkan Petrus mengatakan mereka ini adalah diaspora. Diaspora itu adalah ilustrasi yang mengatakan orang-orang yang tinggal tidak di tanah kelahirannya, di tanah airnya. Kita ini, Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Kanada, orang-orang Indonesia, kita ini diaspora Indonesia.
Karena apa? Indonesia adalah tanah air kita. Bahasa ibu kita bahasa apa? Bahasa Indonesia. Dan kita tinggal di luar Indonesia. Kita ini diaspora, kita ini pendatang. Dalam bahasa sehari-hari kita ini imigran. Ya, jadi surat 1 Petrus sebetulnya very contextual, sangat fitting untuk dikhotbahkan bagi para imigran. Kita ini nih, imigran, contoh nyata imigran jauh-jauh dari Indonesia harus kerja keras di sini. Tujuannya apa? Supaya nanti anak-anak kita second generation punya hidup yang lebih baik. Gitu ya kira-kira ya. Nah, ini ada imigran-imigran yang datang ke Asia Kecil. Mereka orang-orang percaya, jemaat Tuhan. Ya, unfortunately, sayangnya, celakanya pada waktu itu, pemerintah yang berkuasa, raja yang berkuasa, itu raja yang tidak takut akan Tuhan. Raja yang benci akan kekristenan sehingga gereja Tuhan, umat Tuhan ditindas oleh pemerintah yang lalim ini. Unfortunately, semua ini yang saya ceritakan backgroundnya bisa dibaca di surat 1 Petrus. Ya, jadi pertama ada pemerintahan yang tidak takut akan Tuhan, menindas umat percaya. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah imigran, Bapak Ibu adalah minority, Bapak Ibu adalah second class citizen atau penduduk kelas 2 karena imigran, mungkin bahasa juga tidak lancar ya. Seperti kita ini kan kalau bahasa Inggris ya yang generasi pertama ada aksennya gitu ya. Jadi semua serba sulit, pemerintahnya tidak cinta Tuhan. Ya, jangan mikir tidak ada surat pembangunan gereja, mungkin juga beribadah pun sulit sekali. Yang kedua, 1 Petrus juga mengatakan ada 3 contoh ini. Yang pertama adalah pemerintahnya tidak cinta Tuhan. Nah, karena kita datang sebagai imigran di tanah yang baru, semua bekerja, mau bekerja kan? Kita semua imigran dari Indonesia datang ke Kanada mau bekerja. Kerja apa aja deh. Namanya bahasa Inggrisnya juga tidak lancar barangkali. Pokoknya kerja apa aja demi generasi anak-anak kita supaya bisa lebih baik. Jadi kita kerja kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kanada ini. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Asia Kecil. Yang karena rakyatnya, karena pemimpinnya tidak cinta Tuhan, perusahaan-perusahaan ini dimiliki dan dipimpin oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan juga. Bahkan Petrus mengatakan, bos-bos ini, bos perusahaan ini adalah orang-orang yang kejam dan bengis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi para imigran ini bukan saja hidup di tanah di mana pemerintahannya tidak takut akan Tuhan, tapi mereka bekerja, tidak punya pilihan, harus bekerja kepada bos-bos, kepada perusahaan-perusahaan yang dipimpin, yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak cinta akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan, barangkali sering tidak membayar gaji, minta untuk kerja lembur dan sebagainya. Ini dikatakan dalam surat 1 Petrus. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, banyak imigran yang kemudian menikah dengan orang setempat. Imigrannya seperti yang saya katakan tadi adalah anak-anak Tuhan, adalah orang-orang percaya Tuhan. Jemaat begitu ya, masuk ke Asia Kecil sebagai imigran, kemudian mereka menikah dengan orang-orang setempat. Dan seperti situasi kita sekarang ini kebanyakan ya Bapak Ibu sekalian, imigran yang menikah dengan orang setempat adalah kaum wanita, istri-istri. Jadi banyak sekali istri-istri yang cinta Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, menikah dengan laki-laki lokal yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak takut akan Tuhan. Akibatnya apa? Tidak jarang terjadi kekerasan rumah tangga, terjadi abusive di rumah. Itu dibahas dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7. Jadi Bapak Ibu sekalian, mereka ini para imigran hidup di tanah yang dipimpin oleh raja yang tidak suka dengan kekristenan. Banyak di antara mereka ini umat percaya imigran bekerja di perusahaan yang dipimpin oleh orang yang tidak cinta akan Tuhan, yang bengis, yang kejam. Dan banyak imigran, khususnya kaum wanita, itu menikah dengan laki-laki lokal yang juga tidak takut akan Tuhan.
Bapak Ibu, bayangkan hidup dalam situasi seperti itu. Tidak enak sekali. Tidak ada coronavirus, tidak ada COVID-19, tidak ada tsunami tahun berapa itu yang melanda Aceh, seluruh dunia. Tapi ada situasi yang juga berat 2000 tahun yang lalu. Situasi yang berat itu bukan hanya COVID-19. Saya tidak ingin menyepelekan situasi yang kita hadapi hari ini. Tapi banyak kali ada situasi yang berat. Ada bencana alam, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, ada badai di Amerika, ada badai Katrina, badai apa, dan seterusnya. Banyak situasi yang sulit. Dan 2000 tahun yang lalu, jemaat yang menerima surat 1 Petrus juga mengalami situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu bayangkan, hidup di dalam negara di mana pemimpin politiknya tidak takut akan Tuhan. Apa jadinya kita? Tidak bisa beribadah, jangan bermimpi bangun gereja. Tidak ada opportunity itu. Beribadah bisa disiksa, bisa dipenjarakan. Itu yang terjadi. Bagaimana jika Bapak Ibu harus bekerja di tengah-tengah perusahaan yang dimiliki oleh orang yang bengis dan kejam? Ini kata-kata diucapkan Petrus, bukan mulut saya. Bengis dan kejam, ada di pasal yang kedua itu. Bayangkan, Bapak Ibu harus bekerja supaya bisa hidup, supaya anak-anak Bapak Ibu bisa punya masa depan. Tapi Bapak Ibu disuruh kerja ekstra, disuruh bayar pajak lebih, tapi digaji kurang. Apa perasaan Bapak Ibu sekalian? Kita yang bekerja di Kanada ini, orang Indonesia saja udah sering kali mengeluh. Aduh bosku pelit, aduh bosku galak, aduh bosku tidak menyenangkan. Bayangkan situasi 2000 tahun yang lalu di Asia Minor. Lalu bagaimana dengan para istri yang harus menderita abusive, kekerasan rumah tangga, menikah dengan suami yang tidak takut akan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita yang hidup hari ini harus sungguh-sungguh menghargai anugerah yang Tuhan berikan dan bersyukur untuk bisa menikmatinya. Kata amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Ini surat luar biasa, Petrus luar biasa. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Petrus menasihatkan begini. Engkau harus tunduk, submit, dan kemudian kau harus menutup mulutmu dari bersungut-sungut, dari komplain, dan engkau harus tetap berbuat baik. Waduh, Bapak Ibu bayangin. Kepada pemerintah yang jahat, Petrus katakan engkau harus tunduk dan tetap berbuat baik. Kepada bos yang kejam dan bengis, Petrus mengatakan engkau harus tunduk dan berbuat baik. Kepada suami yang kejam, yang tidak memberi uang belanja dan seterusnya, yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, engkau harus tunduk dan berbuat baik. Tutup mulutmu. Petrus bilang, istri-istri jangan khotbah kepada suamimu. Percuma. Ya, jangan protes. Masyarakat, kalau government itu, kalau pemerintah membuat policy-policy yang tidak baik, kamu tidak boleh demonstrasi. The only demonstration yang disupport oleh Petrus adalah doing good. Jadi demonstrasi melalui perbuatan baik, bukan demonstrasi melalui kata-kata, melalui complaining, keluh kesah, dan segala macam. Bagi Petrus itu tidak ada dalam kamusnya. Jadi kunci bagi Petrus adalah dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan, itu adalah keep doing good, nomor 1. Nomor 2, jaga mulut dan jaga lidah dari hal yang buruk, complaining, penipuan, keluh kesah, ucapan-ucapan yang jahat, kata-kata yang kotor, hindari semua itu. Itu 2 yang sangat obvious. Tapi Bapak Ibu sekalian, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, sebentar kita akan lihat lagi, Petrus lebih memberikan detail. Dan saya itu kagum luar biasa bagaimana surat ini, bagaimana surat Petrus ini bukan saja relevan bagi para imigran seperti kita, tapi it is very relevant ketika kita itu menghadapi bencana COVID-19 dan coronavirus hari-hari ini. Betul Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan bahwa orang-orang di seluruh dunia ini sedang mencari hidup.
yang bisa mengalahkan coronavirus, mencari hidup yang bisa mengalahkan COVID-19, mencari hidup yang sehat. Nah, perhatikan ayat yang tadi kita baca. Coba perhatikan ayat 10. Ini kutipan Petrus terhadap kata-kata Daud. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik. Perhatikan, siapa yang mencintai hidup, yang ingin hidup bukan cuma umurnya panjang, tapi umurnya panjang dan sehat dan sejahtera. Itu hidup yang baik. Siapa yang ingin mengalami itu? Petrus mengatakan, ngutip Daud, katanya begini. Nomor 1, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Luar biasa ya. Jadi ini Petrus ngutip Daud. Tapi Bapak perhatikan nih. Perhatikan ayat 9 ya, ayat 9b. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jadi saudara, Pak Petrus menasihatkan apa? Kamu nih ya, mulutnya jangan membalas caci maki dengan caci maki. Kalau dihina jangan balas dihina. Kalau disakiti jangan balas disakiti, gitu ya. Jaga hati-hati mulutnya. Petrus bilang karena dulu Daud pernah mengatakan supaya mulut kita itu harus ditutup resletingnya dari segala kata-kata yang jahat dan menipu. Ngerti ya? Jadi Petrus mengatakan kalau ada yang mencaci maki kamu, bisa bosmu, bisa suamimu, bahkan bisa istrimu, bisa pemerintah itu menghina kamu imigran, warga negara kelas 2 dan seterusnya, jangan dibalas. Karena apa? Bagi Petrus itu kejahatan. Dia kutip apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 34, resleting mulutnya harus ditutup dari segala ucapan-ucapan yang jahat dan yang menipu. Ya, jadi resep pertama apa Bapak Ibu sekalian? Nih, dijaga mulutnya, dijaga lidahnya, dijaga bibirnya. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, ayat 11a. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Sekarang lihat atasnya ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini resep yang kedua, berbuat baik. Jadi Petrus mengatakan, kalau misalnya pemerintahnya itu menindas kamu dengan perbuatan jahat sampai mukul, melukai kamu, jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau sampai bosnya itu kejam sama kamu, menahan gajimu, menyuruh kamu kerja lebih keras daripada yang lain, tapi tidak membayarnya, jangan dibalas dengan nyolong duit bosmu. Kalau sampai suamimu itu di rumah tanpa sengaja atau dengan sengaja melukaimu atau menyakitimu, jangan dibalas dipukul. Kira-kira begitu, tapi berbuatlah baik, karena ada tertulis di dalam Mazmur 34. Ya, jangan membalas. Satu-satunya pembalasan yang valid, yang sah untuk Petrus adalah berbuat baik. Ya, tadi satu-satunya demonstrasi yang sah bukan dari mulut, tapi berbuat baik. Satu-satunya pembalasan yang sah untuk orang yang berbuat jahat kepada kita adalah berbuat baik. Itu kunci yang kedua. Jadi mulut dijaga dari perkataan yang jahat. Ya, mulut harus mengatakan hanya perkataan-perkataan yang baik. Lalu yang kedua, tindakan. Kita harus berbuat baik. Bukan cuma mulut dijaga, tangannya aktif. Becoming generous. Semua yang Tuhan karuniakan kepada kita
mari kita gunakan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu bukan untuk diri sendiri saja. Berbuat baik itu untuk sesama. Orang lain boleh mengalami apa yang kita lakukan. Itu resep nomor 2. Resep nomor 3, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Ayat 11b, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ia harus mengejar, lari mengejar supaya ada perdamaian, ada persatuan, peacefulness, unity. Itu harus dikejar. Tahu ya artinya ngejar ya. Kalau Bapak Ibu dulu pernah sekolah atau masih sekolah sekarang ini mau lulus, bagaimana ngejarnya? Ngejarnya belajar yang rajin, semakin rajin nanti nilainya makin baik. Bapak Ibu yang ingin jadi pemain musik, pemain piano gitu ya, yang terkenal, yang bagus, ngejarnya gimana? Ya latihan setiap hari, kalau perlu cari guru, bayar guru les supaya bisa mengarahkan kita main dengan baik. Itu mengejar. Atau orang bilang aku mau jadi pemain piano yang hebat, tapi sehari-hari di rumah diam saja. Tidak akan terjadi apa-apa. You have to pursue, mengejar with effort, dengan usaha. Itu namanya mengejar. Nah, Bapak Ibu sekalian, konflik antara dua orang, atau dua bangsa, atau dua grup, dua kelompok, itu tidak perlu dikejar karena konflik itu gampang sekali. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang menyakiti Bapak Ibu atau menyakiti saya, gampang enggak buat kita untuk enggak suka dengan orang itu? Oh, gampang sekali. Disakiti sedikit saja kita tersinggung, kita enggak suka sama dia, kita bilang he is no longer my friend. Kalau di Facebook gampang, tinggal di unfriend saja. Kalau di Instagram gampang, tinggal di block saja. Ya, jadi saudara-saudara, untuk konflik, untuk membenci orang lain, it's very easy. Tapi untuk mengejar kedamaian, mengejar unity, we need to work hard. Untuk peacefulness and unity, kita mesti pursue with effort. Bapak Ibu ingat 2 minggu yang lalu, kita memperingati Hari Jumat Agung. Untuk pendamaian, rekonsiliasi antara Tuhan yang Maha Suci dan manusia yang sangat berdosa. Yesus mati di salib. Itu besarnya effort, tenaga, biaya, harga yang harus dikeluarkan untuk supaya kita bisa disatukan dengan Bapa di surga. So for unity, for peacefulness, we have to pay the price, pursuing effort. Itu resep ketiga. Nah, sekarang kita baca apa yang dikatakan Petrus di ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Tuh lihat tuh, unity itu, seia sekata. Jadi Bapak Ibu sekalian, seia sekata itu bukan kalau saya ngomong A, semua ngomong A. Bukan, tapi artinya apa? In agreement. Kita itu in agreement. Kalau jemaat House for All Nation di New Westminster in agreement, itu seluruh jemaat dengan pemimpinnya in agreement, bersatu, begitu ya. Seia sekata, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu satu pikiran, in agreement. Lalu dikatakan di sana seperasaan loh, bukan cuma seia sekata sepikiran, bukan cuma otak, bukan cuma mulut, seperasaan. Ya, ada yang lainnya sedang menderita, kita juga ikut merasakan menderita. Kalau ada yang lainnya merasakan susah, kita ikut susah, gitu ya. Ada yang lainnya merasakan tidak bisa makan, kita juga menolong mereka supaya bisa makan. Ada yang kekurangan ini kita bantu. Bahasa Inggrisnya itu simpati, offering sympathy. Jadi otaknya sehati, mulutnya sehati, perasaannya sehati. Itu unity, kita harus kejar. Kita harus pursuing, kita harus lakukan dengan tenaga. Kalau untuk konflik, gampang sekali. Tidak perlu tenaga, konflik itu gampang sekali. Tapi untuk being united, untuk being peacefulness, kita perlu tenaga. Kita perlu effort. Kita lanjutkan ya.
Ia sekata seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati. Bapak Ibu sekalian, resep yang ketiga ini, semua ini ngomong soal unity dan peacefulness. Bagaimana caranya kita bisa being united? Orang-orang mesti rendah hati. Kalau ada yang sombong, tidak bisa united. Bagaimana supaya united? Kita mesti mengasihi saudara-saudara. Kalau kita tidak mengasihi, tidak pernah bisa united. Bagaimana supaya united dan peaceful? Kita mesti menyayangi, compassionate kepada orang lain. Baru tercipta unity. Unity itu bukan pakaiannya sama. Unity itu bukan rambutnya, model rambutnya sama. Unity itu bukan karena warna kulitnya sama, bukan. Unity itu kata 1 Petrus dikatakan apa? Penyayang, pengasih, rendah hati, seperasaan, seia sekata. Itu unity. Jadi bukan menang-mentang aku adalah anggota House for All Nations Calgary, lalu semua itu united. No, bukan menang-mentang aku anggota House for All Nations di New Westminster kita semua itu united. No, itu hanya semacam kartu anggota saja. Aku mungkin saja dibaptis di House for All Nations, tapi yang menentukan bahwa aku itu adalah bagian dari keluarga House for All Nations atau enggak adalah bagaimana sikap kita. Apakah kita itu in agreement dengan visi dan misi House for All Nations? Apakah kita itu seperasaan dengan para anggota House for All Nations yang lain, simpati dengan mereka, bisa merasakan apa yang mereka rasakan? Apakah aku itu mengasihi saudara-saudaraku segereja? Apakah aku itu punya compassion, menyayangi mereka? Dan apakah aku itu rendah hati? Kalau 5 kualitas itu, 5 itu ini ya, kalau ini 10 ini. Kalau 5 kualitas itu ada pada kita, yes, we are united. Kita hidup dalam kedamaian. Itu yang Petrus katakan, we have to pursue. Dan Petrus mengatakan kenapa? Karena kira-kira 1000 tahun sebelumnya, Daud sudah mengatakan itu. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan itu luar biasa sekali. Hari ini, dokter and nurses bekerja luar biasa hebat di rumah sakit untuk merawat orang yang sakit, untuk menyembuhkan yang sakit. Bapak Ibu sekalian, banyak peneliti, dokter, farmasis bekerja luar biasa hebatnya untuk menemukan vaksin bagaimana untuk mencegah COVID-19. Mereka bukan hanya ingin menemukan vaksin, mereka bahkan ingin mencari kalau ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang disebabkan karena virus. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang-orang yang bekerja keras, frontliner, firefighter, orang-orang yang masih bekerja di grocery, di toko-toko yang masih buka. Itu mereka adalah high risk people untuk bisa terkena coronavirus, COVID-19. Ada drivers, truck drivers yang luar biasa harus meninggalkan keluarganya. Kalau tidak ada truck driver, barang-barang kebutuhan kita ini tidak bisa terpenuhi. Mereka itu orang-orang yang luar biasa. Mereka punya tujuan yang satu, bahwa one day badai ini akan berlalu dan bisa diatasi. Mereka bekerja keras, mengorbankan tenaga supaya semua ini tidak terjadi selamanya. One day, secepatnya COVID-19 is over. Ada obatnya, ada penangkalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin mengabaikan betapa seriusnya badai yang kita hadapi sekarang ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang namanya masa sulit itu bukan hanya COVID-19. 2000 tahun yang lalu jemaat 1 Petrus sudah mengalami masa-masa yang sulit. Dan 3000 tahun yang lalu kira-kira Daud juga mengalami masa-masa yang sulit. Dan baik Daud kemudian dikutip oleh Petrus, mereka memberikan resep yang luar biasa sekali. Resep yang luar biasa sekali. Ini buku resep. Ini buku resep firman Tuhan. Jawaban ada di sini. Tentu saya berkata kita harus mematuhi aturan pemerintah untuk social distancing. Tentu saya akan memberikan nasihat kita harus hidup bijaksana saat ini. Jangan sembrono, jangan nekat. Kita harus hidup bijaksana. Aturan-aturan pemerintah harus kita taati. Seperti tadi kata Petrus, you have to submit. Kalau kepada government yang tidak takut akan Tuhan saja kita harus submit.
apalagi kepada government yang tidak melawan Tuhan. Mengapa kita tidak submit? We don't have reasons. Kita tidak punya alasan untuk menentang keputusan government seperti ini. Jadi kalau government mengatakan social distancing, social distancing. Kalau government mengatakan stay at home, stay at home. Tunduk kepada government. It's good. Tapi Bapak Ibu sekalian, tanpa mengabaikan betapa beratnya isu COVID-19, firman Tuhan mengatakan dalam masa sulit, baik itu masa sulit karena COVID-19, baik itu masa sulit karena hal-hal yang lainnya, ada 3 resep yang dikatakan oleh Petrus, supaya apa? Supaya kita semua bisa menikmati hidup, bukan hanya umurnya panjang, tapi menikmati hidup yang baik. Barang siapa mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, resepnya ada 3. Jangan lupa itu. Jadi, regardless apapun vaksin yang ditemukan, regardless obat apa yang nanti akan ditemukan, regardless kapan COVID-19 is over, tapi Alkitab firman Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan memberitakan ada 3 hal yang Bapak Ibu harus lakukan. Dan yang Bapak Ibu bisa lakukan. Di dalam situasi yang sulit, itulah jalan keluarnya. Nomor 1, kendalikan lidah dan mulut kita dari perkataan-perkataan yang jahat dan yang menipu. Kalau ada yang mencaci maki kita, jangan dibalas. Jangan dibalas. Tapi dibalas dengan berkat. Mulut kita tidak boleh penuh dengan komplain, dengan caci maki, dengan keluhan, dengan sungut-sungut. Tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau Bapak Ibu ingin melihat, kalau Bapak Ibu mencintai hidup, ini kalimat Daud, dan ingin melihat hari-hari yang baik, jaga mulutmu dari semua yang kotor, semua yang jahat, semua yang menipu, semua yang mengeluh. Jauhkan itu. Resletingnya ditutup. Resep nomor 2. Gunakan semua apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu untuk berbuat baik. Pakai tangan, pakai harta, pakai semua yang kau miliki untuk berbuat baik. Saya senang sekali COVID-19 ini banyak membuat orang-orang showing generosity, kemurahan hati. Saya baca somewhere di Alberta ada satu ibu yang punya convenience store, punya kantin kecil, dia buka. Dia kasih sandwich free, kopi free, snack free untuk truck driver. Generosity karena tahu bahwa truck driver itu sacrifice. They deserve free meals, free breakfast, free lunch. Saya punya teman, anak Tuhan, pengusaha di Indonesia yang cinta Tuhan luar biasa. Dia kerahkan pegawainya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Bikin masker. Bikin masker untuk apa? Disampaikan untuk membantu dokter, nurses, hospital, puskesmas, rumah sakit. Generosity. Berbuat baik dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Berbuat baik dengan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Talents, gift. Berbuat baik. Keep doing good. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan dibalas. Kau harus berbuat baik, kau harus berkata baik. Resep yang ketiga, pursuing unity and peacefulness. Apa itu unity? 1, saya sekata, in agreement, seperasaan, rendah hati, mengasihi, menyayangi, compassion. Itu yang harus kita kejar. Di dalam situasi seperti sekarang ini, terjadi perang mulut di sosial media, di YouTube, di mana lagi itu, di Instagram, di mana lagi, di Facebook. Banyak orang yang tiba-tiba jadi dokter yang hebat, tidak pernah sekolah dokter. Jadi pendeta yang hebat, tidak pernah sekolah pendeta. Jadi apa lagi? Jadi ahli politik yang luar biasa hebatnya menganalisa teori konspirasi, padahal bukan politician dan tidak pernah sekolah politik. Sekarang banyak ahli-ahli yang instan di sosial media.
saling menjatuhkan, saling mengkritik. Tapi firman Tuhan mengatakan kalau engkau mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, be united, be in peaceful relationship, pursue it dengan kejar itu dengan effort, dengan pengorbanan. Itu kuncinya. Bukan menyalahkan orang, bukan merasa diri paling benar, tapi be united, be in peaceful relationship. Bangsa Indonesia belajar. Tahun 45 kita merdeka. Tapi sebelum kita merdeka tahun 45, tahun 08 ada kebangkitan nasional. Budi Utomo. Orang-orang muda ini sadar kita tidak akan bisa merdeka melawan penjajah kalau kita tidak bersatu. Sebelumnya Aceh berjuang sendiri. Sebelumnya orang-orang Banjar di Kalimantan Selatan berjuang sendiri. Sebelumnya orang Maluku berjuang sendiri. Di Jawa berjuang sendiri. Kalau seperti itu, penjajah akan menang selamanya. Tapi kalau kita bersatu, kita akan menang. Kalau orang Kristen ingin menjadi saksi betapa hebatnya Tuhan, kita harus bersatu. Yesus, bahkan Yesus, Yohanes 17, berdoa sebelum dia meninggalkan dunia ini. Dia mengatakan, aku berdoa untuk kamu sekalian, murid-muridnya. Supaya apa? Supaya engkau bersatu. Karena hanya kalau engkau bersatu, namaku diberitakan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dalam situasi yang sulit sekarang ini, saya ingin mengingatkan, sesuai dengan kapasitas saya sebagai hamba Tuhan, resep yang firman Tuhan berikan. Hati-hati dengan mulutmu, jaga baik-baik itu. Yang kedua, aktiflah berbuat baik, bermurah hati. Dan yang ketiga, kejar dan usahakan persatuan dan kedamaian. Terakhir ya, sebelum saya tutup, surat 1 Petrus ini sebetulnya ingin mengatakan begini. Kalau ada orang yang jahat sama kamu, kamu jangan balas jahat. Entah itu lewat mulut, entah itu lewat tindakan. Pokoknya jangan balas deh. Ya, saya nggak usah ulangin lagi. Bapak Ibu tahu situasinya kan, suami istri, antara pegawai dengan bos, antara umat dengan pemimpin negara. Pokoknya kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, jangan dibalas. Ketika saya merenungkan 1 Petrus ini, saya pertama kali belajar 1 Petrus dengan serius tahun 96. Masa-masa saya kuliah, sudah lama sekali. Dan saya kagum dengan surat ini. Tapi makin hari, bahkan hari-hari ini saya belajar sesuatu. Ini yang saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian. Iman Kristen itu bukan iman reaktif. Iman Kristen bukan iman reaktif. Hafalkan ini, ingat ini. Iman Kristen bukan iman reaktif. Bukan karena orang berbuat baik kepada saya berbuat baik kepada dia. Petrus bilang, apa bagusnya itu? Misalnya, ada teman saya di Calgary, misalnya ini, yang baik kepada saya. Suka ngasih makanan, suka traktir. Lalu saya baik kepada dia. Ya wajar-wajar saja dong, nggak ada yang aneh kan? Itu bukan iman Kristen. Orang yang tidak percaya Tuhan pun juga seperti itu. Kalau ada orang baik sama dia, dia baik sama dia. Dan itu tidak perlu orang Kristen. Dan tidak perlu manusia. Binatang juga begitu. Ngerti Bapak Ibu sekalian ya? Dan kalau orang jahat kepada kita, kemudian kita balas jahat kepada dia, itu juga bukan iman Kristen. Karena orang yang tidak Kristen begitu juga. Binatang begitu juga. Kalau dicakar ya kita balas mencakar. Kalau dipukul, ya balas memukul. Iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan aksi reaksi. Tidak ada dalam kamus iman Kristen. Jangan pernah berpikir seperti itu. There is no action reaction di dalam iman Kristen. Dalam hubungan sesama manusia. Tidak ada. Kalau action reaction itu semua manusia. Dan binatang barangkali. Satu-satunya reaksi yang ada dalam iman Kristen itu cuma reaksi kita pada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik kepada kita, menyelamatkan hidup kita. Reaksi kita apa? Kita bersyukur kepada Dia. Kita memuji namanya, kita melayaninya. Itu the only reaksi yang kita bisa buat. Kalau Tuhan itu berbuat baik kepada kita, reaksi kita adalah mengucap syukur, memuji Tuhan, melayani Dia. Kalau Dia menegur kita, reaksi kita bertobat.
Tapi sesama manusia tidak ada hukum aksi reaksi. Bukan karena dia berbuat baik, aku berbuat baik kepada dia, lalu aku disebut orang Kristen yang baik. No. Aku disebut orang Kristen yang baik kalau dia berbuat jahat kepadaku, aku berbuat baik kepadanya. Aku disebut orang Kristen yang baik kalau dia mengatakan sesuatu yang buruk tentang aku mengatakan sesuatu yang baik kepada dia. Itu iman Kristen, itu bukan reaksi. Itu saya sebut sebagai divine atau loving initiative. Inisiatif ilahi atau inisiatif yang penuh kasih. Ketika Yesus mati di salib, bukan karena kita itu orang yang baik, bukan karena kita itu yang bagus. Surat Roma mengatakan kita itu masih menjadi musuhnya. Kita itu tidak berharga sama sekali. Pada waktu yang sedemikian itu, ketika kita itu masih jahat di hadapan Tuhan, dia sudah mati di salib. Itu iman Kristen. Jadi meskipun situasi dalam dunia ini sekarang itu sulit sekali dengan COVID-19, dengan virus ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya apa yang saya sebut divine initiative, apa yang saya sebut loving initiative. Jangan jadi selfish, jangan borong tisu di supermarket, jangan borong beras, jangan borong ayam di supermarket untuk diri sendiri. Tapi loving initiative, divine initiative, inisiatif ilahi, inisiatif yang penuh kasih. Mari bersama-sama hanya mengatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang memberkati. Mari melakukan hanya hal-hal yang baik, hal-hal yang memberkati, hal-hal yang membangun. Mari pursuing unity, kejar kesatuan dan kedamaian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biar firman itu penuh dalam hati kami. Biar kami taat pada firman-Mu. Supaya apa? Supaya kami yang mencintai hidup dan ingin melihat hari-hari yang baik, kami boleh mengalaminya. Janji Tuhan sempurna, tidak pernah gagal. Janji-Mu sempurna, tidak pernah gagal. Kami akan mengalami hidup hari-hari yang baik kalau kami jaga lidah kami, kalau kami lakukan hal yang baik, kalau kami ngejar kesatuan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini hamba berdoa untuk jemaat House for Nation di New Westminster Campus. Supaya ada berkat Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Dan ada kesatuan, ada kesatuan, ada kesatuan. Banyak kata-kata berkat diucapkan, banyak perbuatan baik dan kemurah hatian dilakukan di sana. Biar melalui House for Nation di Calvary Campus, nama Tuhan dimuliakan, diperkenalkan karena jemaat bersatu. Berkati Pak Gagan dan para pemimpin yang lain. Terus diberi hikmat, diberi kekuatan, diberi kesabaran, diberi urapan yang segar dari Tuhan. Supaya jemaat ini jadi alat Tuhan. Jadi alat Tuhan untuk kemuliaan-Mu. In Jesus' name, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Kiranya jemaat semua diberkati Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan lewat jemaat House for Nation di New Westminster. Saya berharap kita bisa berjumpa satu saat kalau nanti badai sudah berlalu. Tuhan memberkati.